Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amriasi dengan NIM 2210417830, kelas EF1 daerah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit cerita tentang mahasiswa kelas F1 daerah dan tugas analisis bisnis dari dosen Bapak Adi Mursalin SEMM. Di sebuah ruang kelas yang sangat hangat dan penuh semangat, 11 mahasiswa kelas F1 sedang duduk mengelilingi meja dengan laptop terbuka dan wajah yang penuh antusiasme. Mereka baru saja selesai mengikuti mata kuliah analisis lingkungan bisnis yang diajarkan oleh Pak Adi Mursalin, dosen yang terkenal karena cara mengajar yang menarik dan penuh tantangan. Hari ini, Pak Adi memberikan tugas yang sedikit berbeda dari biasanya, yaitu melakukan analisis SWOT di tempat kerja atau UMKM di daerah masing-masing. Baik teman-teman, kata Pak Adi sambil tersenyum. Tugas kalian adalah melakukan analisis SWOT untuk sebuah perusahaan UMKM atau tempat kerja yang ada di sekitar kalian. Tidak hanya itu, kita juga akan mendiskusikan tentang manfaat dari mempelajari dan menerapkan analisis SWOT, PESTEL, dan Matrix TOWS. Mengapa kita harus melakukannya dan bagaimana itu bisa meningkatkan kinerja bisnis. Mahasiswa F1 pun mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Dito, seorang mahasiswa yang bekerja paruh waktu di sebuah kafe kecil di dekat kampus, mulai berbicara. Saya pikir tugas ini sangat menarik, Pak. Di kafe tempat saya bekerja, saya akan memulai dengan melakukan analisis SWOT untuk melihat apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kami, dan peluang serta ancaman yang ada. Dengan analisis itu, saya bisa memberikan masukan untuk membuat kafe kami lebih kompetitif di pasar. Siti yang bekerja di sebuah toko pakaian lokal ikut menambahkan, ya benar, melalui analisis SWOT, saya bisa tahu dengan jelas apa yang membuat toko pakaian kami lebih unggul dibandingkan dengan pesaing. Kami punya produk yang lebih berkualitas atau pelayanan yang lebih personal. Tetapi, kami juga harus jujur melihat kelemahan kami, seperti kekurangan dalam pemasaran online. Pak Adi menegaskan dan tersenyum. Itu dia, Siti dan Dito. Analisis SWOT akan membantu kalian memahami lebih dalam tentang apa yang ada di dalam dan di luar perusahaan. Ini adalah langkah pertama yang penting untuk merumuskan strategi yang tepat. Rizky yang bekerja di toko sebuah sepeda bertanya, Pak, setelah melakukan analisis SWOT, bagaimana cara kita mengoptimalisasikan hasil analisis tersebut dalam pengambilan keputusan bisnis? Pertanyaan yang sangat bagus, Rizky, jawab Pak Adi. Untuk itu, kita perlu menggunakan PESTEL, analisis yang akan membantu kalian mengidentifikasi faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Dengan menganalisis faktor-faktor ini, kalian akan bisa lebih siap menghadapi perubahan yang datang dari luar. Bambang, yang mengelola sebuah warung akan makan kecil di daerahnya, menambahkan, saya juga merasa penting untuk melihat faktor-faktor eksternal ini. Misalnya, saat ada peraturan pemerintah baru mengenai pajak atau regulasi makanan, itu pasti mempengaruhi usaha kami. Dengan analisis PESTEL, saya bisa lebih siap dalam merespon perubahan tersebut. Pak Adi pun melanjutkan, dan jangan lupa, setelah analisis SWOT dan PESTEL, kalian bisa
menggabungkan hasilnya dengan matriks TOS. Matriks TOS membantu kalian memanfaatkan kekuatan strength untuk mengeksploitasi peluang opportunities dan memitigasi ancaman threat dengan cara yang efektif. Agus yang bekerja di sebuah toko online berbicara dengan penuh antusiasme. Saya benar-benar merasa manfaatnya. Misalnya, jika kami memiliki kekuatan dalam pengiriman cepat atau strength dan pasar atau e-commerce yang terus berkembang opportunity, kami bisa memanfaatkan kekuatan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Fahmi, bagaimana mahasiswa yang bekerja di sebuah perusahaan teknologi berkata, dengan matriks TOS, kami juga bisa mengidentifikasi bagaimana kami bisa mengurangi kelemahan atau weakness dan mengatasi ancaman atau threats dengan lebih efektif. Misalnya, kami harus memperkuat sistem keamanan data kami agar terhindar dari ancaman atau cyber. Pak Adi mengangguk setuju. Itulah mengapa kita perlu mempelajari dan menguasai analisis SWOT, pastel, dan matriks TOS. Dengan pendekatan ini, kalian tidak hanya bisa membuat keputusan bisnis yang lebih baik, tetapi juga menciptakan strategi yang lebih tangguh dalam menghadapi persaingan dan perubahan pasar. Diskusi terus berlanjut dengan mahasiswa-mahasiswa kelas F1 semakin antusias membahas bagaimana analisis SWOT, pastel, dan matriks TOS dapat diterapkan langsung di dunia kerja mereka. Mereka menyadari bahwa teori yang mereka pelajari tidak hanya menguntungkan dalam ujian, tetapi juga dalam membantu bisnis di tempat kerja mereka untuk tumbuh dan berkembang. Setelah beberapa jam berdiskusi, Pak Adi menutup pertemuan dengan kata-kata bijak. Ingat teman-teman, analisis ini bukan hanya untuk menilai keadaan sekarang, tetapi untuk merencanakan masa depan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan bisnis, kalian bisa mengidentifikasi peluang baru dan mengurangi resiko. Itulah kekuatan dari riset pasar yang baik. Mahasiswa F1 meninggalkan ruangan kelas dengan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana analisis SWOT, pastel, dan matriks TOS dapat membantu mereka dan bekerja untuk meraih kesuksesan mereka. Siap untuk menerapkan ilmu tersebut di dunia nyata dengan semangat baru dan perspektif yang lebih luas. Setelah diskusi yang seru tentang analisis SWOT, pastel, dan matriks TOS, mahasiswa kelas F1 merasa semakin paham dan bersemangat untuk langsung menerapkannya di tempat kerja mereka. Mereka bahkan mulai memikirkan bagaimana cara mereka bisa membuat analisis pasar lebih menarik dan aplikatif. Namun, saat suasana mulai mereda, Dito yang selalu suka humor tiba-tiba melontarkan sebuah pertanyaan yang membuat seluruh kelas terdiam. Duh, kata Pak Adi. Kata Dito sambil tertawa kecil. Kenapa ya Pak, kita nggak dengerin lagu dangdut atau lagu-lagu seru waktu kita lagi cerita tadi? Biasanya kan Pak Adi suka selingi kelas dengan lagu-lagu dangdut yang bikin semangat seluruh kelas yang tadinya serius langsung tertawa, dan beberapa dari mereka ikut menimpali. Ya Pak Adi, kenapa nggak ada lagu dangdut seperti biasanya? Tanya Rizky dengan ekspresi heran. Kita malah jadi terlalu serius bahas analisis. Pak Adi yang mendengar celotehan dari mahasiswanya hanya tersenyum sambil memandang mereka dengan mata yang penuh makna. Ah, kalian ini
Sering banget kebanyakan tawa. Jadi begini, teman-teman, jawab Pak Adi sambil berdiri dan mulai menulis di papan tulis. Sebenarnya, storytelling dalam dunia bisnis itu bisa dipenuhi dengan banyak elemen yang menarik, termasuk lagu-lagu yang menyemangati. Tetapi, kalian tahu nggak? Ada kalanya kita harus benar-benar fokus dengan substansi cerita yang ingin kita sampaikan. Seperti riset pasar ini, kita butuh pendekatan yang lebih matang agar informasi yang kalian dapat bisa benar-benar memahami dan diterima audiens. Lagu dangdut dan goyangan hanya bisa mengiringi semangat, tapi dalam konteks riset pasar, kita perlu menjaga kualitas informasi, bukan hanya hiburan semata. Namun, meski Pak Adi memberikan penjelasan yang penuh makna itu, mahasiswa-mahasiswa kelas F1 tetap tidak bisa menahan tawa mereka. Siti yang dikenal dengan ide-idenya yang kreatif berkata, "Pak Adi, kan cerita dalam riset pasar juga bisa jadi lebih hidup kalau ada sentuhan musik atau lagu yang menarik. Bayangkan kalau kita jelasin SWOT sambil goyang dangdut, pasti lebih gampang diterima dan jadi lebih asyik." Agus menambahkan, "Ya Pak Adi, misalnya kita bisa kasih contoh kelemahan bisnis sambil nyanyikan lagu Sakitnya Tuh di Sini. Jadi bisa bikin orang lebih hangat dan risetnya juga bisa lebih terasa seru." Pak Adi tertawa mendengarkan ide-ide kocak tersebut. "Hahaha, kalian memang hebat. Bisa saja kalau diceritakan dengan lagu dangdut. Tapi jangan lupa, meskipun storytelling itu bisa diselingi dengan lagu dan humor, tujuan utamanya tetap untuk membuat orang memahami pesan yang ingin kita sampaikan. Kualitas cerita tetap yang utama." Mendengar penjelasan Pak Adi yang bijak itu, mahasiswa-mahasiswa mulai mengangguk-anggukkan kepala mereka. Mereka sadar bahwa meskipun cerita bisa dibuat seru dan menarik dengan berbagai cara, termasuk musik dan humor, tetap ada saat-saat di mana informasi yang serius dan berbobot harus dipahami dengan baik oleh audiens. Namun, Bambang yang merasa sedikit kecewa karena tidak ada lagu dangdut hari ini berkata, "Tapi Pak, kita jadi penasaran loh, kapan lagi Pak Adi nyelipin lagu dangdut di tengah cerita riset pasar kita? Pasti seru banget." Pak Adi tersenyum. "Hahaha, baiklah, nanti kita selipkan lagi di pertemuan berikutnya. Tapi harus sesuai konteks ya. Kalau kalian sudah paham dan siap, kita bisa coba belajar riset pasar sambil nyanyi-nyanyi, asalkan tetap pada tujuan kita untuk memahami pasar." Fahmi yang bersemangat menimpali, "Setuju Pak, kita jadi lebih semangat kalau ada lagu dangdut. Tapi tetap riset pasar ini penting banget Pak. Kita jadi mengerti bagaimana cara mengidentifikasi peluang dan ancaman. Apalagi kalau dilihat dari sisi cerita yang menarik." Dengan tawa yang semakin seru, kelas pun berlanjut. Semua mahasiswa merasa lebih bersemangat dan siap menghadapi tugas analisis SWOT di tempat kerja masing-masing. Mereka juga semakin mengerti bahwa dalam riset pasar storytelling, yang penting untuk membuat informasi lebih hidup, namun kualitas dan pemahaman tetap menjadi prioritas. Pak Adi dengan senyum di wajahnya menambahkan, "Oke, teman-teman, jadi kita sudah sepakat ya, storytelling itu bisa menghidupkan riset pasar, tetapi tetap harus ada dasar yang kuat. Dan siapa tahu tugas kalian nanti lebih bisa menarik kalau bisa membungkuskan analisis dengan sedikit musik atau humor. Jadi kita lihat nanti ya." Kelas pun mengakhiri dengan penuh tawa dan semangat.
dan mahasiswa F1 pun tahu mereka akan kembali belajar dengan cara yang lebih seru di pertemuan berikutnya. Mereka merasa lebih paham bahwa riset pasar dan storytelling bisa menjadi alat yang sangat powerful jika digunakan dengan tepat. Baiklah, sekian cerita dari saya. Semoga ceritanya bermanfaat. Dan terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.